Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ina Novia Purwaningsih, NIM 2019-015338, kelas 4I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendekatan Saintifik dan Implementasinya dalam Pembelajaran Tematik di SD. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk menciptakan proses dan lingkungan belajar yang efektif, diperlukan cara pandang guru terhadap pembelajaran secara tepat yang disebut sebagai pendekatan pembelajaran yang mengandung makna tentang bagaimana persepsi guru terhadap pembelajaran. Misalnya, persepsi guru bahwa belajar adalah proses aktif secara ilmiah yang dilakukan oleh siswa. Belajar merupakan proses ilmiah dalam rangka mencari, menemukan, mendapatkan, dan mengembangkan pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan teori yang melibatkan pendekatan rasional atau rasionalisme dan pendekatan empirik atau empirisisme. Pendekatan rasional melibatkan aktivitas ilmiah, mengamati, menanya, dan menalar, yang menghasilkan dugaan-dugaan, hipotesis, sedangkan pendekatan empirik melibatkan aktivitas ilmiah atau mengumpulkan informasi, mencoba dan menyimpulkan. Dalam rangka menguji atau memvalidasi hipotesis secara empirik yang dihasilkan dari pendekatan rasional untuk menghasilkan pengetahuan. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif mengkonstruksi konsep, prinsip atau teori melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi atau mencoba, menganalisis data dan menarik kesimpulan atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan konsep, prinsip atau teori yang ditemukan. Inti dari pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah aktivitas observasi atau pengamatan. Karakteristik pendekatan saintifik. 1. Berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, prinsip atau teori, atau mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa, teliti, rasa ingin tahu, kerja keras, pantang menyerah, komunikasi, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran yang mendorong minat dan keinginan siswa bahwa belajar merupakan kebutuhan. Yang keempat, untuk melatih keterampilan proses ilmiah siswa, mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Lalu kemudian yang kelima, diperolehnya hasil belajar siswa yang tinggi. Yang keenam, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-idenya. 7. Untuk mengembangkan karakter atau sikap ilmiah siswa, yaitu teliti, rasa ingin tahu, kerja keras, pantang menyerah, komunikatif, dan lain-lain. Kemudian, beberapa prinsip pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik. 1. Pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa dalam mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, pembelajaran mengarah kepada penemuan dan pengembangan pengetahuan oleh siswa dan terhindar dari verbalisme atau transfer pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan, keterampilan, proses ilmiah, atau mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kelima, adanya proses validasi terhadap konsep, prinsip, atau teori yang dikonstruksi siswa baik melalui penguatan oleh guru maupun siswa.
Lalu kemudian, prosedur pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 1. Kegiatan mengamati. A. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan membaca, melihat, menyimak, menonton, mendengar, merasa, meraba, mencium, dan sebagainya dengan menggunakan panca indera, mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Tanpa atau menggunakan alat bantu seperti teleskop, stetoskop, angket, kuesioner, interview, dan lain-lain. B. Kegiatan ini didasari oleh kesadaran akan objek observasi. C. Hasil dari kegiatan mengamati adalah skema dari fakta atau fenomena. D. Guru harus menyusun indikator-indikator pengamatan yang dilakukan siswa. E. Kompetensi yang dikembangkan pada langkah mengamati adalah kesungguhan dan ketelitian. F. Guru harus menilai proses ketika siswa melakukan kegiatan mengamati sesuai dengan indikator. Lalu yang kedua yaitu kegiatan menanya. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, dan sebagainya. B. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang tidak dipahaminya. C. Pada saat siswa menanya, guru harus memfokuskan pada pertanyaan yang sesuai dengan cakupan materi. D. Bentuk pertanyaan dari siswa dapat berupa pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, atau hipotetik. Yang ketiga, kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba. A. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan eksperimen, mencoba sesuatu, membuat sesuatu, mendemonstrasikan, meniru gerak, membaca berbagai sumber, mewawancara narasumber, dan sebagainya. B. Guru perlu menyusun indikator-indikator bahwa siswa mengumpulkan informasi dengan benar dan tepat. C. Guru melakukan penilaian proses ketika siswa melaksanakan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang keempat, kegiatan menalar atau mengasosiasi. A. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan mengolah informasi, menganalisis data, menemukan pola, menyimpulkan, dan sebagainya. B. Hasil dari kegiatan ini adalah data atau informasi yang telah diolah dan digeneralisasi 105 modul mata kuliah pembelajaran tematik SD. C. Guru perlu merumuskan indikator-indikator bahwa siswa melakukan kegiatan mengasosiasi dengan tepat. D. Guru harus menilai proses ketika siswa melakukan kegiatan mengasosiasi. 5. Kegiatan mengkomunikasikan. A. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui presentasi, pajang karya, menyajikan laporan secara lisan atau tertulis, mulai dari proses, hasil, dan kesimpulan. B. Guru harus merumuskan indikator-indikator bahwa siswa mengkomunikasikan dengan tepat. C. Guru harus menilai proses ketika siswa melakukan kegiatan mengkomunikasikan. Lalu yang selanjutnya, implementasi pendekatan saintifik. 1. Untuk lebih memudahkan pemahaman kelima kegiatan pokok pada pendekatan saintifik berbasis penelitian dapat diilustrasikan dalam kegiatan menanya, menjawab, dan mengkomunikasikan jawaban. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pengamatan terhadap fenomena atau objek pengamatan. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanya tentang hal-hal yang perlu diketahuinya atau hal-hal yang belum dipahaminya. Jawaban dari pertanyaan secara empirik didapatkan siswa melalui aktivitas mengumpulkan informasi atau mencoba dan mengasosiasi atau menjawab. Jawaban tersebut kemudian dikomunikasikan oleh siswa secara lisan atau tulisan kepada siswa lain dan guru untuk mendapatkan tanggapan dan penguatan atau mengomunikasikan. Kedua, kegiatan belajar inti dimulai dengan kegiatan mengamati benda atau fenomena atau objek penelitian. Hasil dari kegiatan mengamati berupa fakta atau pengetahuan faktual. 3. Ketika siswa melakukan pengamatan, diharapkan akan muncul rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang tidak dipahaminya dari apa yang diamatinya. Interpretasi rasa ingin tahu siswa adalah sejumlah pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, bahkan sampai pada pertanyaan hipotetik. Bentuk pertanyaan siswa yang diharapkan pada pendekatan saintifik berbasis penelitian adalah pertanyaan hipotetik, yang
pada berpikir tingkat tinggi atau high order thinking yang sesuai dengan objek pengamatan dan materi ajar. Contoh dari pertanyaan hipotetik adalah: 1. Mengapa bisa begitu? Yang kedua, mengapa itu terjadi? Kegiatan menanya oleh siswa diharapkan berupa pertanyaan-pertanyaan hipotetik yang sesuai dengan objek pengamatan dan materi ajar, serta mengarah pada hal-hal yang ingin ditemukan oleh siswa. Jika tidak ada pertanyaan yang sesuai harapan, maka guru yang memberikan pertanyaan agar dijawab oleh siswa melalui kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba mengasosiasi dan mengomunikasikan. Kelima, kegiatan menanya berhubungan dengan kegiatan menalar atau menduga yang melibatkan pengetahuan awal yang dimilikinya atau prior knowledge. Siswa menduga jawaban dari apa yang ditanyakannya. Kegiatan ini menghasilkan hipotesis atau dugaan. Contoh tanya jawab guru dan siswa. Guru, menurutmu mengapa itu terjadi? Siswa, menurut saya itu terjadi karena 6. Untuk menjawab pertanyaan atau untuk menguji dugaan. Siswa melakukan kegiatan mencoba atau mengumpulkan data atau informasi. Hasil dari kegiatan ini adalah jawaban dari pertanyaan berupa sejumlah informasi atau data yang masih tercecer. 7. Siswa mengolah data atau informasi yang masih tercecer. Kemudian dilihat polanya untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari data atau informasi tersebut atau mengasosiasi. Hasil dari kegiatan ini adalah jawaban dari pertanyaan siswa. 8. Jawaban tersebut disampaikan kepada guru dan siswa lain melalui kegiatan mengomunikasikan. Pada kegiatan ini, guru dan siswa lain memvalidasi jawaban atau hal-hal yang dikomunikasikan. 9. Kelima, kegiatan pokok pada pendekatan saintifik dapat dilakukan dalam satu pertemuan atau pembelajaran, atau lintas pertemuan atau pembelajaran. Misalnya, A. Pembelajaran 1 dilakukan 2 kegiatan pokok, yaitu mengamati dan menanya. B. Pembelajaran 2 dilakukan 2 kegiatan pokok, yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba dan mengasosiasi. C. Pembelajaran 3 dilakukan kegiatan mengomunikasikan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.